Di Palembang tuh katanya ada yang aneh. Apa dia? Pisang. Pisangnya besarnya. Kata yang dari Kalimantan itu tidak aneh. Itu namanya pisang tanduk namanya. Kata yang dari Palembang, ini bukan pisang tanduk, tapi pisangnya besar. Kata yang dari Kalimantan, bagaimanalah pisang itu besarnya? Penasaran juga. Kata yang dari Palembang tadi bilang, kau pernah ada melihat drum plastik biru yang tempat air? Katanya punya saya. Nah, itu pisang itu sebijinya besarnya kayak drum plastik yang biru itu kan kawan dibayangkan kalau sebijinya kayak drum plastik, kalau sampai 10 biji satu tandan macam mana pohonnya. Nampaknya membohongi. Yang dari Kalimantan balas bertanya. Kata yang dari Kalimantan, kau pernah ada ke Kalimantan? Kata yang merantau ke Palembang, tidak pernah. Di Kalimantan tuh ada yang aneh katanya, periuk kuali besar sangat. Kata yang dari Palembang tidak aneh, itu namanya kawah. Tidak, katanya kawah itu besar sangat. Lalu ditanya bagaimanalah besarnya? Kata yang dari Kalimantan, kau pernah tidak melihat lapangan bola? Kata yang dari Palembang, bukan pernah lagi, sering main bola. Nah, itu kuali itu katanya besarnya kayak lapangan bola. Aduh, kata yang dari Palembang, besarnya untuk apa kuali sebesar itu? Mungkin katanya mempersiapkan untuk merebus pisang kau yang di Palembang. Al-'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus pengawas sekolah beserta Ibu Kepala SD 152 beserta seluruh majelis guru dan para undangan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka syukuran selamatan selesainya pembangunan yang kita tempati saat ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita nanti ke depannya akan Allah tambah kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, setiap kita menginginkan kebaikan di dalam kehidupan. Lalu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau kita ingin menjadi orang baik, hidup tenang, hidup tentram, ada 4 yang kita ambil pelajaran. Karena setiap kita Allah jadikan dari 4 macam ini. Yang pertama, setiap kita Allah jadikan berasal dari tanah. Makanya kalau lawas kada mandi, badan lembab, gosokkan telunjuk keluar tanah. Kenapa? Karena kita ada unsur tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah selalu dipijak orang, tapi tanah tidak pernah marah. Tanah tidak pernah menuntut. Tanah setiap hari kena ludahi orang. Tanah tidak pernah menuntut itu pencemaran nama baik tanah, tidak pernah. Setiap kita ini beludah ke tanah. Mana ada yang beludah ke atas? Coba terai beludah ke atas. Kalau tidak terbalik ke muka dewe. Apa salah tanah? Tapi tanah tidak marah.
Setiap hari tanah kena kencingi orang. Walaupun kencing di pohon kelapa, jatuhnya ke tanah juga. Tapi tanah tidak marah. Hebatnya sambil bekerja di kebun, parut sakit, tanah dihirai. Hebatnya behira bulan Rajab, bulan Sya'ban, tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena yang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada hancur. Begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya. Apa adalah buah cabai? Maka kalau kita pergi ke kebun orang, ketemu pohon cabai sendirian, perlu dipertanyakan. Itu paling hasil orang behira. Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik kita manusia, orang yang selalu memberi manfaat, memberi kebaikan kepada manusia yang lain. Kita mengajar SD, itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Karena anak yang kita ajar ini pondasi untuk ke atas. Sehebat apapun dia tidak boleh melupakan pendidikan asalnya. Kenapa dia bisa hebat ke sana? Karena ada pendidikan asal. Maka sehebat apapun kita harus mengingat yang asal. Di mana sekolah kita kemarin? Walaupun kita S3, walaupun doktor, walaupun profesor, tapi tidak boleh melupakan sekolah asalnya. Sehebat apapun kita, guru kita tetap guru kita. Kenapa? Sebab sehebat apapun kita, ada yang tidak kita miliki, tapi dimiliki oleh guru kita yang terdahulu. Maka guru yang awal itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kita tak pernah bosan mengajari anak-anak. Maka anak-anak ini dilajari ada yang naik ke atas bangku. Pengalaman saya di Kuala Tungkal mengajar ibtidaiyah di Hujung Panglima tuh. Awak menulis, dia melompat di atas bangku. Tas kawan ditariknya, lemparkannya, dimarahi, ngejek dia, dicubit, bebekas cubitan. Datang mamanya nonton. Ayah juga kita tak dicubit, macalnya, dicubit, mamanya melawankan. Aku kata mamanya 7 tahun umur anak, ada pernah mencubit sampai merah. Oh, beranak ada pandai mencubit, kena pula. Tapi kita tetap tidak pernah bosan mengajari anak-anak yang kecil, karena itu bagian aset kita di masa akan datang, bahwa kita pernah bermanfaat untuk orang lain. Satu. Yang kedua, setiap kita ini dijadikan daripada angin. Makanya kalau kita begadang malam terlewat lama masuk angin. Kenapa? Karena kita ada unsur angin. Apa yang kita ambil pelajaran dari angin? Angin tidak pernah berdusta. Kita nih kalau hendak tentram hidup, nyaman hidup, damai, jangan ada dusta di antara kita. Ada filmnya tuh. Kalau suami tidak pernah mendustai istrinya, istrinya tidak mendustai suaminya, hidup aman. Kenapa kita nih selalu bermasalah? Karena ada dusta di antara kita. Maka itu angin tidak pernah berdusta, angin tidak pernah berbohong. Kalau ada orang bakar terasi di seberang sana, disampaikan angin ke hidung kita, asli bau terasi, tidak pernah tertukar bau. Ada orang bakar terasi di seberang sana, disampaikan angin ke hidung kita, bau ayam berpanggang, belum pernah. Ada orang bawa durian, disampaikan angin ke hidung kita, asli bau durian, tidak pernah tertukar bau, tidak pernah ada sejarahnya orang bawa durian sampai ke hidung kita berbau cempedak, belum pernah. Kalau ada berarti hidungnya sudah rusak,
Kalau hidungnya normal tidak akan pernah tersalah bau. Begitulah angin jujur. Wala talbisul haq bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Kadang jujur, kadang berbohong. Kadang berbohong, kadang jujur. Siapa orang yang membohongi orang, suatu saat dia akan kena bohongi orang. Maka jangan coba-coba membohongi orang. Kalau kita pernah mengecewakan orang, tunggu suatu saat kita akan dikecewakan orang. Man kacawa kuciwa. Siapa yang pandai mengecewakan, nanti dia dikecewakan. Siapa yang suka mengayak kesalahan orang, tunggu nanti kesalahan kita akan diayak orang. Jangan kita mencari kesalahan orang. Kalau kita mencari kesalahan orang, timbulkan di HP ini, nanti tunggu kesalahan kita akan dicari orang lagi. Maka itu kita ini jadilah orang, jangan berbohong. Ada kisah orang ini berbohong, lalu dibohongi orang juga. Kisahnya entah orang mana, dah tahulah. Yang membuat kisah pun dia tidak bilang orang mana. Cuman orang ini sama-sama merantau. Yang satu merantau ke Palembang, yang satu merantau ke Kalimantan. Sudah cukup tahunnya bulikan, saling bercerita pengalaman. Kata yang merantau ke Palembang, kau pernah dah ke Palembang? Kata yang merantau ke Kalimantan, tidak pernah. Setelah kita berpisah kemarin, baru ini kembali sama-sama di kampung halaman. Di Palembang itu katanya ada yang aneh. Apa dia? Pisang. Pisangnya besarnya. Kata yang dari Kalimantan itu tidak aneh. Itu namanya pisang tanduk namanya. Kata yang dari Palembang, ini bukan pisang tanduk, tapi pisangnya besar. Kata yang dari Kalimantan, bagaimanalah pisang itu besarnya? Penasaran juga. Kata yang dari Palembang tadi bilang, kau pernah ada melihat drum plastik biru yang tempat air? Katanya punya saya. Nah, itu pisang itu sebijinya besarnya kayak drum plastik yang biru itu kan kalau dibayangkan, kalau sebijinya kayak drum plastik, kalau sampai 10 biji satu tandan bagaimana pohonnya? Nampaknya membohongi. Yang dari Kalimantan balas bertanya. Kata yang dari Kalimantan, kau pernah ada ke Kalimantan? Kata yang merantau ke Palembang, tidak pernah. Di Kalimantan itu ada yang aneh katanya, periuk kuali besar sangat. Kata yang dari Palembang tidak aneh, itu namanya kawah. Tidak, katanya kawah itu besar sangat. Lalu ditanya bagaimanalah besarnya? Kata yang dari Kalimantan, kau pernah tidak melihat lapangan bola? Kata yang dari Palembang, bukan pernah lagi, sering main bola. Nah, itu kuali itu katanya besarnya kayak lapangan bola. Aduh, kata yang dari Palembang, besarnya untuk apa kuali sebesar itu? Mungkin katanya mempersiapkan untuk merebus pisang kau yang di Palembang. Nah, kan? Kena kan? Makanya siapa pandai mendustai orang, tunggu nanti suatu saat kita akan didustai orang. Maka itu kalau kita hendak selamat, jangan ada dusta di antara kita, aman. Yang ketiga, setiap kita dijadikan Allah ada unsur air. Makanya bila kita berkumpul semacam ini, timbul keringat. Di mana datang air? Karena kita ada unsur air. Apa yang kita ambil pelajaran dengan air? Air selalu menuju dataran rendah. Air tak pernah manjat ke atas. Kalau kita nak selamat hidup, jangan sombong, aman lah tuh. Hidup tak boleh merasa hebat. Sehebat apapun kita tak boleh merasa hebat, apalagi memang asli tidak hebat. Sehebat apapun kita merasa hebat, bagus orang yang tidak hebat tapi jangan merasa hebat. Hadisnya, man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat naik. Tapi siapa orang sombong, pangkat akan diturunkan Allah. Ada kisah teman saya. Orang mengadakan tandingan buat kue. Masing-masing desa baulah kue. Ada satu desa baulah kue berhulu kek. Hentalunya 40 biji karena hadap tandingan. Ada satu desa baulah kue sarang samut yang dapat juara karena dalam kue ada lubang-lubangnya.
Yang satu bisa gaulah kue pingkat supaya dapat juara satu. Yang satu bisa ada 4. Kata kepala desa, kenapa ibu-ibu ada 4 tandingan gaulah kue? Kata ibu-ibunya, apa nang diulah? Modal ada, duit kas yasinan habis. Orang modal habis-habis, awak apa yang diulah? Kata kepala desa, jangan kata ikut buai, kita 4 saja. Kata ibu-ibu, buat apa kita? Kata kepala desa, saya ada pisang masak di rumah. Pisang masak itu ditumbuk lane-lane. Ayah kakak takut, kaca kakak santan nio, bungkus di dalam daun, masukkan ke dalam panci, disumak masak jadi pais. Pais itu berdua beradik kawan lempe. Pemerinaannya apam pisang, ya kan tidak ada adonannya. Kata ibu-ibu, Pak Ai, ada harapan mana Pak Ai? Orang hulu kek awak pais. Kata kepala desa, kita ada perlu menang Pak Ai. Nang penting ikut berterima begitu. Meramai-ramaikan begitu. Hari yang ditentukan, juri sudah kumpul di tanah lapang. Yang membawa kue hulu kek, dia merasa kuenya lah yang paling hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Yang membawa kue sarang samut, dia merasa kuenya paling hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Yang membawa kue pingkat, dia merasa kuenya paling hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Yang pais, dia merasa kuenya tidak hebat. Kenapa? Memang kan hebat. Hebat apa pais? Anak berganding dengan bolo kek. Ternyata hari yang ditentukan, juri sudah berkumpul di tanah lapang. Bolo kek sudah datang, bolo sarang samut sudah datang, kue pingkat sudah datang. Yang belum datang cuma pais lagi. Kenapa? Sebab karena mengantar batu ludulan. Oja inor ikam aja mahai mantar. Oja imah jangan parlu suruh ijo mantar. Oja ijo aku pulang terus suruh Hamidah itu mantar. Jadi Hamidah siapa yang menyuruh ulah pais siapa? Oja inor kepala desa. Oja Hamidah suruh bininya mantar. Terpaksa bini kepala desa mantar. Imah mantar pais langsung hilang. Kata juri, siapa punya pais? Seikung dan mengakunya. Kenapa? Karena kuenya rendah. Dia merasa ada hebat, dapur mengaku. Sekalinya pas anak penilaian, turun angin yang berputar. Angin puting beliung, menghantam debu yang ada di depan juri terambangan, menutup kue yang di depan juri. Menilai hulu kek penuh dengan debu nol. Dari ibu hulu serang samut kada berubah lagi. Dari ibu hulu kek tetap aku. Yang selamat cuma pais mas. Maka terpaksalah juri menetapkan yang dapat juara satu adalah pais. Maka sehebat apapun kita merasa hebat, bagus orang yang tidak hebat, tapi jangan merasa hebat. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi saran nas. Kita sesama kita ada boleh merasa lebih hebat. Ada kisah di zaman dulu, ada orang berdiam di pondok pesantren. Sudah 10 tahun mondok, hendak ampe datang ke rumah kiai, Mbah Yai, ulun nak ampe mondok. Kenapa? Karena sudah lawas. Kata kiai kada boleh, ikam belum tamat. Umay Mbah Yai kata sidin, 10 tahun mondok kada tamat. Kabila tamatnya bisa jepuk di kundung ulun uji sidin. Hendak ai juga hidup bebas di luar sana. Jadi boleh ikam lulus, tapi syaratnya satu, carikan makhluk Allah yang paling jelek, bawa ke hadapan saya. Waktunya 3 hari, kada boleh lebih. Santrinya boleh berjalan-berjalan ketemu anjing. Sekalinya dikejar anjing, berlari ini santri. Sudah berlari 3 kali terjerembab, putus tali capal, bungolnya anjing di sini. Orang lalu disasahi, dihadangi di ikutnya, ditinggalkan lari awak terjerembab, sandal putus. Mungkin kata santri, Allah kasih tahu inilah makhluk paling jelek. Orang kada salah bisa dikejarnya, lalu boleh ke rumah. Santri berpikir, anjing jelek, tapi anjing tidak bakal. Anjing jelek, tapi anjing ada punya kelebihan. Dalam kitab Kasifatus saja, kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau saya terangkan yang 12 nih, sampai asar kada habis. Kenapa? Sebab karena saya kada hafal. Jadi satu hanya yang saya sampaikan. Anjing itu tidak gampang melupakan kebaikan.
Kalau kita mengasih makan anjing, kita mengasih minum anjing, 3 tahun akan datang, dia tidak melupakan kebaikan kita. Tidak gampang melupakan kebaikan. Walaupun anjing itu ditinggalkan 1 minggu karena ada acara keluarga, lalu anjing kelaparan di rumah, pulang kita ke rumah, anjing tidak akan pernah menggigit kita. Datang anjing, kita tendang, ngik kata anjing, kada menggigit. Kenapa? Karena anjing ingat bahwa orang itu pernah mengasih makan dia. Maka anjing tidak gampang melupakan kebaikan. Ada di daerah kami orang memelihara anjing, sekalinya meninggal dunia, begitu diantar ke pemakaman anjing ikut. Begitu habis dimakamkan, yang mengantar jenazah pulang, anjing meninggal. Kata adik saya 7 hari 7 malam anjing meninggal di kuburan, karena dia tahu orang yang pernah baik dengan dia ada di dalam tanah. Cuman entahlah apa baca yasin apa tahlilan, tapi tidak tahulah saya. Yang jelas anjing ingat dengan majikannya. Kita, mama kita yang mengandung kita, mama kita yang melahirkan kita, mama kita yang membesarkan kita, meninggal dia, sanggup dah balik-balik 7 hari 7 malam ke kuburan? Mana ada yang memandikan orang lain, yang mengkafankan orang lain? Mana anaknya yang 10 orang ke mana? Memikul bab mamanya pulang ke pemakaman orang lain. Mana anaknya yang besar-besar yang bisa mencangkul ke mana? Kemudian yang menggali lubangan kubur diupahkan ke orang lain, anaknya mana? Begitu menurunkan mamanya ke lubang kubur, ternyata yang di lubang kubur orang lain, bukan anaknya. Mamanya melihat, mana anak saya? Begitu habis pemakaman, orang pulang, anaknya pendahuluan boleh. Berarti kita tidak lebih baik daripada, malas nyebut saya, sebutlah sendiri. Berarti kita ini kan tidak bagus begitu. Akhirnya hari kedua berjalan, ketemu orang gila. Nah, kata Sidin, orang gila ini sudah paling jelek sudah. Pulang ke rumah, sekali kita pikir orang gila kan tidak mukallaf, orang gila tidak sembahyang, tidak berdosa. Kalau kita kan berdosa. Orang gila tidak wajib sembahyang, karena aliran orang gila yang ada wajib sembahyang, maka dia ada berdosa. Kemudian orang gila ada punya kelebihan. Orang gila tidak pernah dia saling menjelekkan sesama dia. Kenapa? Karena dia sadar dia juga jelek. Di kami sana, Red Gumpong kan ada tuh sering mandi di lulubakan tanah bikin sabun. Ada yang satu kan pakai baju sampah masuk aja di parut. Tapi dia tidak pernah menjelekkan yang mandi pakai sabun tanah, tidak pernah. Yang mandi pakai sabun tanah tidak pernah menjelekkan yang sampah dalam perutnya. Kenapa? Karena dia sadar masing-masing punya kejelekan. Tapi kenapa kita yang waras, yang sehat, kenapa saling jelek menjelekakan? Berarti kita tidak lebih baik daripada orang. Gimana kita hebatnya? Orang gila itu tidak pernah menyebut aib orang. Pernah ada kita melihat orang gila dudukan di warung kopi di Parit Satu nyambati orang, ada tidak? Malah nasihat kadang terpelisit cakap. Hanya ngopi sudah nyambut masalah politik, hanya bertampar, boleh ke rumah bergamota. Orang gila ada pernah menyebut-nyebut aib orang. Jangankan menyebut orang aib orang gila itu sesama dia pun kan berteguran. Saya kan mau keluar dari pondok mau ke pasar, jadi ada melihat yang gila satu ini dari pasar mau ke sana, yang sana mau ke sini, kan berkata selisih di jalan, maka parah benar. Saya beristilah menghadenge apa runding orang gila ini kalau bertemu. Sekali bertemu jangankan berunding, bercakap saja tidak, berteguran saja tidak. Jadi di kampung kita kalau ada orang tidak mau berteguran, nah itulah orangnya tuh. Berarti kan kita ini kada lebih baik daripada orang itu. Makanya kita kembalilah kepada asal kejadian kita. Kita jangan merasa hebat, biar bisa menghargai orang lain. Hari ketiga santri datang ke rumah Kiai. Mbah Yai, saya sudah dapat orang yang paling jelek di antara kita. Kata Kiai, mana orangnya? Saya, Mbah Yai. Kalau begitu kata Kiai, kau lulus sudah, silahkan mau bermasyarakat, tapi kau jangan merasa lebih hebat dari orang lain, yang pandai menghargai orang lain. Tiga, yang terakhir setiap kita
diciptakan Allah ada unsur api. Makanya bila orang tersalah bercakap kita panas hati. Kenapa? Karena ada api. Apa yang kita ambil pelajaran dari api? Api selalu panas. Sekali panas tetap panas. Orang menghidupi rokok, begitu diisap menyala apinya, peganglah panas. Nanti diisapnya lagi, pegang lagi, tetap panas. Api tidak pernah dingin. Kalau dipegang pertama panas, kemudian biarkan 5 menit, pegang lagi dingin, itu bukan api, itu tahi ayam. Ayam itu kalau dilepas behira, peganglah panas, biarkan 5 menit, pegang berbalik, gumulan, itu dingin tuh. Artinya apa? Kita ini semangat mendidik anak-anak kita jangan panas-panas yang tadi, tapi panaslah yang membara seperti panasnya api. Jangan pernah dingin memberikan ilmu kepada anak didik kita. Apapun rintangannya, apapun resikonya, kita terima saja. Kenapa? Karena kita ingin menjadi anak-anak kita orang baik. Maka itu jangan pernah bosan kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Selalu panas yang membara, jangan panas, jangan sampai dingin, untuk memberikan ilmu agama biar anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang baik di masa akan datang. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.